Ngaku bahwa kasus KM50 ke Pengadilan HAM Internasional, Habib Rizik teriak lantang mengatakan kalau gagal di rezim ini, maka... Dan ingat, kasus ini tidak selesai sampai di sini. Jangan lupa, rezim itu bisa berganti. Hari ini berkuasa, besok bisa lemah. Pada saat rezim ini berganti dengan pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanat, yang mau menegakkan hukum, maka semua akan lebih, yaitu akan lebih banyak lagi yang bisa dibuktikan akan kebobrokan kejahatan para pelaku. Menghilangkan jejak juga menimbulkan jejak baru tuh. Demikian seterusnya tuh dalam teori semiotik begitu. Menghapus jejak artinya membuat jejak itu. Jadi kelihatannya permainan opini publik tidak bisa lagi dikendalikan sehingga harus dicari semacam bab 2 dari cara berpikir Hercule Poirot, yaitu melenyapkan barang bukti dengan sekaligus melenyapkan pelaku itu. Kalau kita memiliki sedikit saja hati nurani dan pikiran yang lurus, ya, tidak diselimuti soal dendam, tidak dendam, kemudian kelompok, tidak kelompok, maka sesungguhnya mudah sekali kita melihat bahwa KM50 itu penuh kejanggalan. Novum barunya sangat banyak, Pak. Salah satunya adalah tolong dicarikan di mana CCTV KM50, karena yang menyitanya adalah orang Bapak, yang menyitanya adalah petugas, yang menyitanya adalah polisi. Jadi cara berpikir semacam ini yang sebetulnya kita tahu dari awal, karena peristiwa ini hendak dialihkan isunya menjadi isu seolah bukan isu penguntitan, tapi isu penghadangan. Kita sekalipun kita nggak percaya dengan polisi, tapi kita butuh polisi. Nggak mungkin negara tanpa polisi, nggak mungkin, saudara. Berbahaya sekali negara tanpa polisi. Tapi kalau oknum polisi yang bejat dibiarkan, ya lebih berbahaya. Ex-Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab mengklaim kasus pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu masuk kategori pelanggaran HAM berat. Sebab melanggar sejumlah norma pembunuhan 6 pengawalnya itu, kata dia, mengandung unsur unlawful killing, extrajudicial killing, obstruction of justice, dan abuse of power. Ini semua pelanggaran HAM, bukan sembarangan pelanggaran HAM. HAM berat, kenapa? Karena ada 4 norma yang dilanggar yang telah menyebabkan 6 warga sipil tidak bersalah kehilangan nyawa, diperlakukan secara keji dan biadab, melanggar hukum, ujar Habib Rizik sebagaimana disiarkan di kanal YouTube Islamic Brotherhood TV dikutip Populus.id. Lantaran melanggar HAM berat, pemuka agama asal Petamburan Tanah Abang itu mengatakan semua anggota Polri yang terlibat dalam kasus ini tak boleh dihukum ringan. Mereka mesti diproses sesuai peraturan hak asasi manusia atau HAM internasional, sehingga mereka harus diseret ke pengadilan HAM. Seluruh geng KM50 yang terlibat dalam pembantaian KM50 gak boleh dibawa ke pengadilan biasa, tuturnya. Saat ini lanjut Rizik, pihaknya sedang berupaya membawa kasus ini ke pengadilan HAM internasional dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti yang berkenaan dengan peristiwa pembunuhan itu. Salah satu bukti yang sudah didapat adalah mobil yang dipakai ke-6 para syuhada ketika ditembak mati. Jika perjuangan membawa kasus ini ke pengadilan HAM gagal di era Jokowi, pihaknya akan melanjutkan di era Presiden baru pada 2024 mendatang. Kami akan berjuang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Peristiwa tersebut harus dibawa ke pengadilan HAM. Tidak berhasil di rezim ini akan berganti insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat rezim yang baik yang akan memberikan keadilan, jelas Habib Rizik. Tidak dapat kita keadilan di negeri ini, jangan putus asa. Masih bisa kita angkat ke forum luar negeri. Tidak juga diangkat ke luar negeri, jangan putus asa. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Allah tidak lalai, tambahnya memungkasi. Habib Rizik Syihab mengungkap bahwa kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Ex-pentolan Front Pembela Islam FPI ini menyebut sedikitnya ada 3 hal mengapa kasus KM50 masuk kategori pelanggaran HAM. Pertama, menurutnya tragedi KM50 terdapat perbuatan unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum. Jadi, kalau ada aparat negara melakukan pembunuhan di luar hukum semena-mena itu disebut unlawful killing, ujar Rizik dikutip dari YouTube Islamic Brotherhood Television. Unlawful killing ini pelanggaran HAM, bukan pembunuhan biasa. Kalau ada warga bunuh warga itu pembunuhan biasa, tapi kalau ada aparat negara menggunakan kewenangannya untuk membunuh warga sipil
Tanpa proses pengadilan yang sah, ini namanya pelanggaran HAM sambungnya. Selanjutnya yang kedua dalam kasus KM50 terjadi perbuatan extrajudicial killing atau pembunuhan tanpa putusan pengadilan yang dilakukan secara sengaja atas perintah jabatan. Lebih lanjut, Rizik mengatakan kasus KM50 itu juga terdapat peristiwa obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum. Jadi kalau ada pejabat negara justru menggunakan wewenangnya untuk menghalang-halangi proses hukum, untuk melakukan intervensi untuk menutup kebenaran, untuk merekayasa kejadian, itu namanya obstruction of justice, juga pelanggaran HAM tegasnya. Menurut Rizik, 3 hal itulah yang membuat kasus KM50 termasuk dalam kategori HAM. Sebelumnya pihak FPI mengambil dan menyimpan barang bukti mobil Chevrolet Spin warna hitam yang dikendarai oleh Laskar FPI sebelum tewas ditembak di KM50 tol Jakarta Cikampek. Menurut Rizik, mobil itu akan disimpan hingga digelarnya Pengadilan Hak Asasi Manusia atau HAM di kemudian hari. Ia menyebut mobil Chevrolet Spin warna hitam itu akan disimpan di sebuah tempat khusus.